Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi Big Data dengan materi soal ujian tengah semester kemarin. Perkenalkan, nama saya Gayatri Kusuma Wardani dengan NPM 161181127 dari kelas 4 Logistik A. Pendahuluan, Big Data adalah sekumpulan informasi dengan format yang berbeda-beda dan berkembang seiring waktu. Prinsip Big Data ada 5, yakni volume, velocity, variety, varicity, dan value. Volume merupakan skala informasi yang didapatkan. Velocity adalah kecepatan untuk mengumpulkan data-data tersebut. Variety adalah keberagaman jenis data yang diambil. Veracity adalah tingkat akurasi dan validitas data yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah value, yaitu nilai dari data yang dimiliki dan dihasilkan. Big Data dapat membantu meningkatkan pengalaman konsumen, mengidentifikasi dan menjadi solusi masalah dalam sebuah perusahaan, serta masih banyak lagi manfaatnya. Lalu berikutnya ada permasalahan yang sering muncul pada Big Data. Yang pertama yaitu ada kesulitan untuk menemukan data. Yaitu lewat Big Data kita bisa mengetahui data apa saja, mulai dari perilaku konsumen, pengunjung web, konversi dan finansial, tren pasar, dan lain sebagainya. Semua data ini sangat penting, tetapi jadi kurang efektif jika kita mengamati data yang terlampau besar tanpa tahu mana yang relevan untuk perusahaan kita. Mana dulu yang harus diamati dan dianalisa oleh Big Data Analytics software. Permasalahan mengenai Big Data Analytics ini muncul saat data yang berjumlah banyak dihadirkan secara tidak terstruktur dan tidak difilter. Lalu berikutnya ada mengambil data yang tidak valid, yaitu secara sederhana, Big Data Analytics dapat diartikan sebagai proses menganalisa sekumpulan data dengan berbagai metrik yang ditentukan. Lagi-lagi karena informasi yang disajikan jumlahnya bisa sangat banyak dan mungkin sudah bertahun-tahun lamanya. Kita bisa saja salah memilih informasi sehingga data yang kita pakai tidak valid. Hal ini kerap terjadi jika kita mengumpulkan big data tersebut dari banyak sumber sekaligus. Dan life cycle big data ini jadi tercampur satu sama lain, ditambah lagi dengan format yang berbeda-beda. Pengumpulan data yang tidak standar berdampak pada hasil laporan yang tidak akurat. Kita tidak bisa mengambil keputusan dari hasil analisa data yang kurang relevan. Lalu berikutnya big data tersimpan di database yang berbeda-beda. Yaitu karena solusi big data menggunakan penyimpanan yang besar, ada kemungkinan data-data ini tersimpan di tempat yang berbeda-beda juga. Jika tim di perusahaan kita mengakses dari database yang berbeda, sangat besar resiko misinterpretasi karena melihat porsi data yang berbeda. Tanpa akses penuh ke satu tempat, sangat sulit untuk membuat laporan analisa yang akurat dengan Big Data Analytics software yang sudah ada. Lalu berikutnya ada keamanan data kurang diperhatikan, yaitu dengan banyaknya data yang tersimpan, akan besar kemungkinan untuk disalahgunakan oleh oknum tidak bertanggung jawab dengan meretas dan mencurinya. Ketika jumlah data berkembang, perusahaan akan menggunakan tools baru dan software lain yang diintegrasikan ke database. Hal ini meningkatkan resiko peretasan yang tinggi. Resiko lainnya yang berhubungan dengan keamanan data antara lain sumber-sumber yang tidak aman sehingga data tidak terproteksi. Lalu berikutnya ada kurangnya pakar, yaitu teknologi dan tool untuk melakukan big data analytics sudah berkembang pesat, tetapi tidak dibarengi dengan para pakar yang bisa mengoperasikan teknologi ini dengan tepat, mulai dari mengumpulkan, mengorganisir, mengolahnya dengan big data analytics software, dan membuat laporan yang bisa digunakan untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya. Lalu materi berikutnya ada perbedaan antara analisis dan analitik. Ada 3 poin, yaitu bentuk dan struktur yang berbeda, yaitu untuk data analitik adalah bentuk analisis umum yang digunakan dalam bisnis untuk membuat suatu keputusan berdasarkan olah data. Data analitik terdiri dari pengumpulan dan pemeriksaan data secara umum dan memiliki
satu atau lebih pengguna. Data analitik umumnya mengeksplorasi potensi di masa depan. Dan dalam melakukan kegiatan analitik ini akan dicari pola dalam mengeksplorasi apa saja yang dapat dilakukan di masa depan. Untuk data analisis adalah bentuk khusus dari data analitik yang digunakan dalam bisnis untuk menganalisis data dan mengambil beberapa hasil informasi. Data analisis terdiri dari pendefinisian data, pemeriksaan, cleaning data, dan transformasi data untuk memberikan hasil yang bermanfaat. Dan satu hal penting yang membedakannya adalah dengan data analitik adalah proses analisis ini dilakukan pada hal-hal yang telah terjadi di masa lalu. Lalu berikutnya adalah rangkaian proses. Dalam data analitik terdiri dari evaluasi kasus, identifikasi data, penyaringan data, ekstraksi data, validasi dan pembersihan data, agregasi dan representasi data, analisis data, visualisasi data, pemanfaatan hasil analisis. Untuk data analisis, urutan proses yang terdapat pada data analisis adalah pengumpulan data, scrubbing data, analisis data, dan interpretasi data secara tepat sehingga mendapatkan kesimpulan yang diinginkan. Lalu berikutnya ada penggunaan dalam hal waktu. Untuk data analitik, secara umum data analitik mengacu pada masa depan, sehingga dapat digunakan untuk menemukan pola terselubung, korelasi, preferensi pelanggan, tren pasar, dan informasi lain yang diperlukan yang dapat membantu membuat lebih banyak keputusan pemberitahuan untuk tujuan bisnis. Untuk data analisis dapat digunakan dengan berbagai cara seperti melakukan analisis seperti analisis deskriptif, analisis eksplorasi, analisis inferensial, analisis prediktif, dan mengambil hasil analisis yang berguna. Lalu berikutnya ada big data versus big information versus big knowledge. Data sendiri merupakan hasil dari pengamatan dan pengukuran suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, grafik, gambar, dan audio. Untuk information yaitu merekam atau mengambil data dan knowledge pada satu waktu tertentu, sedangkan data dan knowledge dapat terus berubah dan bertambah seiring waktu berjalan. Dan untuk big knowledge yaitu sesuatu yang kita ketahui dan tidak dapat menyimpan dalam diri selain otak. Dan menurut saya yang paling utama yaitu big data, karena big data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala atau volume, distribusi, velocity, keragaman variety yang sangat besar, dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan arsitektur teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru, informasi yang bermakna. Lalu berikutnya ada data terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Yang pertama yaitu data terstruktur. Data terstruktur yaitu data yang dapat disimpan, diproses, dan diambil dalam format tetap. Data ini disimpan dalam bentuk tabel, baris, dan kolom yang normalnya disimpan dalam Excel dan spreadsheet. Terus di mana informasi data dapat terorganisir dan dengan mudah diakses. Contoh datanya yaitu data karyawan, gaji karyawan, serta posisi pekerjaan dan data perusahaan. Lalu ada data semi terstruktur yaitu data yang dimasukkan ke dalam sebuah tabel yang berbeda dengan tabel biasa yang terdiri dari baris dan kolom. Data ini memiliki format data terstruktur dan data tidak terstruktur. Contoh data semi terstruktur yaitu data yang berbentuk file JSON, XML, dan CSV. Lalu berikutnya ada data tidak terstruktur, yaitu data yang tidak dikenal harus disimpan dengan format khusus. Raw data jenis ini hanya dapat menghasilkan nilai setelah diproses dan analisa. Contoh data tidak terstruktur yaitu video, suara, teks, gambar, komentar, keluhan pelanggan, likes, dan followers. Lalu berikutnya ada perbedaan data science dengan business intelligence, yaitu data science atau ilmuwan data menyediakan keahlian untuk teknik analitis, pemodelan data, dan menerapkan teknik analitis yang valid untuk masalah yang diberikan, memastikan melalui keseluruhan analitik tujuannya dapat terpenuhi, merancang mengeksekusi metode analitis, dan melakukan pendekatan lainnya dengan data yang tersedia untuk proyek tersebut.
Lalu bisnis intelijen yaitu menyediakan keahlian dalam domain bisnis berdasarkan pemahaman yang mendalam mengenai data, indikator kinerja utama, metrik kunci, dan intelijen bisnis dari perspektif pelaporan. Analis bisnis intelligence umumnya membuat dashboard atau panel kontrol dan laporan dan memiliki pengetahuan tentang sumber data dan mekanismenya. Lalu berikutnya perbedaan data science dengan data engineer. Data science seperti yang tadi saya sudah jelaskan ya, yang sebelumnya, kita langsung ke data engineer saja. Data engineer memiliki keterampilan teknis yang mendalam untuk membantu penyetelan query SQL untuk pengelolaan data dan ekstraksi data, dan mendukung untuk konsumsi data ke dalam sandbox analitik. Data engineer melakukan ekstraksi data aktual dan melakukan manipulasi data yang cukup besar untuk memfasilitasi kebutuhan proyek analitik. Insinyur data atau data engineer bekerja sama dengan ilmuwan data atau data scientist untuk membantu membentuk data yang sesuai dengan cara yang tepat untuk analisis. Lalu ada big data dengan 10 V, yaitu yang pertama ada volume. Volume itu ukuran data. Kuantitas dari data dikumpulkan dan data tersimpan ukuran data dalam terabyte. Lalu berikutnya ada velocity, yaitu kecepatan. Tingkat transfer data antara sumber dan tujuan. Lalu berikutnya ada variety, yaitu variasi. Berbagai jenis data, yaitu gambar, teks, audio, atau video. Lalu ada veracity, yaitu analisis akurat tentang data yang diambil. Hamper tidak berharga jika tidak akurat. Lalu ada value, yaitu mewakili nilai bisnis untuk digunakan untuk diturunkan dari big data. Lalu selanjutnya ada validity, yaitu keabsahan data, akurasi data yang digunakan untuk mengekstraksi hasil dalam bentuk informasi. Lalu selanjutnya ada variability, yaitu variabilitas data yang tiba secara konstan dari berbagai sumber dan seberapa efisiennya membedakan antara data yang penting dan tidak. Lalu ada venue, yaitu berbagai jenis data yang berasal dari berbagai sumber melalui platform yang berbeda, seperti sistem personalia dan cloud pribadi dan publik. Lalu selanjutnya ada vocabulary, yaitu struktur data dan model data. Lalu ada vagueness, yaitu ketidakjelasan menyangkut kenyataan dalam informasi yang menyarankan sedikit atau tidak ada pemikiran tentang yang disampaikan masing-masing. Lalu berikut ada gambaran Hadoop HDFS. Di sini ada Hadoop versi 1X dan Hadoop versi 2X. Yaitu untuk Hadoop versi 1X ada beberapa jenis node di dalam cluster. Yaitu name node, ini adalah node utama yang mengatur penempatan data di cluster, penerima job, dan program untuk melakukan pengolahan dan analisis data, misal melalui MapReduce. Name node menyimpan metadata tempat data di cluster dan juga replikasi data tersebut. Lalu ada data node, ini adalah node tempat data ditempatkan. Satu blok di HDFS atau data node adalah 64 MB. Jadi, sebaiknya data yang disimpan di HDFS ukurannya minimal 64 MB untuk memaksimalkan kapasitas penyimpanan di HDFS. Lalu ada secondary name node, bertugas untuk menyimpan informasi penyimpanan data dan pengolahan data yang ada di name node. Fungsinya, jika name node mati dan diganti dengan name node baru, maka name node baru bisa langsung bekerja dengan mengambil data dari secondary name node. Lalu ada checkpoint node dan backup node. Checkpoint node melakukan pengecekan setiap interval waktu tertentu dan mengambil data dari name node. Dengan checkpoint node, maka semua operasi perubahan pada data terekam. Namun, secondary name node hanya perlu menyimpan checkpoint terakhir. Backup node juga berfungsi sama, hanya bedanya data perubahan yang disimpan dilakukan di memori bukan di file seperti checkpoint dan secondary node. Kelemahan HDFS di Hadoop versi 1X adalah jika name node mati, maka seluruh cluster tidak bisa digunakan sampai name node baru dipasang di cluster. Untuk Hadoop versi 2X ada beberapa jenis node di dalam cluster, yaitu lebih dari satu name node. Hal ini berfungsi sebagai implementasi dari high availability. Hanya ada satu name node yang berjalan di cluster, sedangkan yang lain dalam kondisi pasif.
Jika name node yang aktif mati atau rusak, maka name node yang pasif langsung menjadi aktif dan mengambil alih tugas sebagai name node. Lalu ada secondary name node, checkpoint node, dan backup node tidak lagi diperlukan. Meskipun ketiga jenis node tersebut menjadi opsional, tetapi kebanyakan tidak lagi ada klaster yang memakai Hadoop versi 2x. Hal ini karena selain fungsi yang redundant juga lebih baik mengalokasikan node untuk membuat tambahan name node sehingga tingkat high availability lebih tinggi. Lalu data node tidak ada perubahan yang signifikan di versi Hadoop 2x dari versi sebelumnya. Lalu selanjutnya ada fungsi MapReduce, yaitu ada splitting. Splitting yaitu proses masukkan data yang akan dipecah menjadi bagian yang lebih kecil, maksimal berukuran 128 MB. Lalu ada mapping, yaitu bagian data yang sudah dipecah akan diproses untuk menghasilkan intermediary key value pair. Pada gambar di atas akan menghasilkan key value apple 1, orange 1, mango 1, dan grape 1, dan plum 1. Lalu ada pengacakan, yaitu fase ini bisa berjalan pada satu atau banyak mesin. Pasangan key value yang dihasilkan bisa menyebar secara acak di berbagai mesin. Oleh sebab itu, sebelum fase mengurangi, maka fase menyeret mengumpulkan kunci yang berbeda di mesin tertentu agar agregasi dilakukan dengan mudah. Pada gambar di atas, seluruh data Apple yang dihasilkan mapping akan berada dalam mesin yang sama. Lalu ada mengurangi, yaitu fase ini untuk melakukan agregasi terhadap seluruh pasangan kunci perantara dengan kunci yang sama. Lalu selanjutnya ada studi kasus dengan 4 tahapan, yaitu himpunan data, metode data mining, lalu pengetahuan dan evaluation. Saya menggunakan regresi. Di sini saya berikut data yang saya pakai di Excel. Setelah saya menginput data di Excel, saya melakukan pemilihan data analisis untuk regression. Lalu setelah itu masukkan data variabel X dan Y, lalu setelah tekan OK, berikut hasilnya. Multiple R yaitu 0,97, R square yaitu 0,94, lalu adjusted R square yaitu 0,92, standar errornya 81. Untuk ANOVA-nya, residualnya 7, regression 2, totalnya 9. Dan untuk conversion yaitu 607 dan harga min 13 dan pendapatan 0,35. Dan berikut residual output dan probability output-nya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.